Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu wali murid sekalian yang telah mendampingi putra-putrinya selama proses belajar mengajar di rumah ini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bilangan bulat. Jadi materi kita hari ini adalah matematika mengenai bab 1 di kelas 6, yaitu bilangan bulat. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Bentar. Nah, di sini kita masuk ke video ke bilangan bulat. Nah, di materi bilangan bulat ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Langsung saja kita akan menggunakan teknik yang paling mudah. Jadi karena kita pembelajaran kita laksanakan secara online atau daring, maka di sini saya akan menjelaskan secara langsung mengenai langsung kepada trik-triknya. Jadi tidak penjelasan panjang lebar, tapi langsung kepada prakteknya saja. Nah, kita awali dari dasarnya dulu di bilangan bulat ini. Nah, anak-anak biasanya kita sering melihat di stasiun itu. Siapa yang pernah lihat logo ini? Ada di stasiun Blitar plus 167 meter. Lalu ada lagi di stasiun sebelahnya di Malang plus 444 meter. Nah, ada lagi di stasiun Surabaya Pasar Turi itu ada plus atau positif 1 meter. Nah, kira-kira angka-angka ini berhubungan dengan apa? Nah, angka-angka ini adalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ada salah satu tampilan lagi, KRI Alugoro. Nah, ini kapal selam karya anak Indonesia, karya anak bangsa. Nah, kapal selam ini dapat menyelam hingga kedalaman 250 meter. Nah, angka-angka ini adalah angka yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang termasuk di dalam bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Apa itu bilangan bulat? Jadi hari ini kita langsung masuk ke materi di bilangan bulat. Sebentar. Nah, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan utuh, bukan pecahan. Jadi bilangan bulat itu yang pertama itu bilangan utuh, bukan setengah, seperempat, sepertiga, atau 3/4, bukan seperti itu. Bilangan bulat itu adalah bilangan utuh yang bukan pecahan. Lalu bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif. Nah, ini yang sering kita pakai, sering kita lihat, sering kita gunakan. Nah, contohnya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu kita membacanya adalah positif 1, lalu positif 2, positif 3, positif 4 dan seterusnya. Bisa sampai positif 5 juta juga boleh. Nah, itu adalah bilangan positif. Lalu ada lagi bilangan 0. Nah, bilangan 0 ini sebagai pembatas, batas antara positif dan negatif. Nah, lambangnya adalah angka 0, itu bilangan 0. Lalu ada lagi bilangan bulat negatif. Nah, ini adalah lawan dari bilangan bulat positif. Nah, isinya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Cara membacanya negatif 1, atau biasanya ada yang menyebut dengan min 1, min 2. Nah, ini adalah negatif. Cara baca yang benar adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Bisa sampai negatif 5 juta, 6 juta boleh. Nah, itu adalah bilangan bulat. Pengertian dari bilangan bulat. Sampai sini sudah paham? Oke, kita akan melanjutkan ke selanjutnya. Nah, penulisannya seperti ini. Seret, kita menggunakan garis seperti ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Kalau bilangan bulat positif, arahnya ke kanan atau semakin ke kanan semakin banyak. Nah, lalu 0 itu sebagai pembatas, batasnya itu adalah angka 0. Lalu di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Jadi ketika ada angka negatif 125, nah berarti angkanya ada di ujung paling kiri sini. Nah, di paling kiri sini. Nah, lanjut, kita akan lanjutkan lagi ke halaman selanjutnya. Nah, ada garis seperti ini. Di dalam bilangan bulat ada garis seperti ini, kira-kira namanya apa? Oke.
namanya adalah garis bilangan. Nah, garis bilangan ini kita gunakan sebagai alat bantu dalam penulisan bilangan bulat sebagai dasar. Jadi sebelum mempelajari operasi hitung bilangan bulat, kita harus paham garis bilangan ini terlebih dahulu. Nah, garis bilangan ini terdiri dari angka 0 sebagai penengahnya. Nah, di tengah sebagai pembatasnya antara positif dan negatif ada 0. Lalu jika arahnya ke kanan, maka itu disebut bilbul positif atau bilangan bulat positif. Ya, kita singkat aja biar lebih enak, bilbul gitu. Nah, kalau arahnya ke kiri atau dari 0 ke kiri itu adalah bilbul negatif atau bilangan bulat negatif. Nah, itu sampai situ paham. Nah, ini adalah konsepnya yang harus kita pahami. Nah, bilangan bulat negatif itu berjalannya mundur. Jadi arahnya selalu ke kiri terus, ke kiri. Nah, lalu bilangan bulat negatif itu ada angkanya di bawah 0. Seperti kapal selam tadi, kalau menyelam 250 meter berarti dia bisa ditulis dengan min 250 atau negatif 250 meter. Berarti ya ada di bawah 0. Nah, sebaliknya bilangan bulat positif itu arahnya maju, berjalan maju berarti ke kanan, arahnya ke kanan. Dia ada di atas 0, seperti penulisan angka-angka pada stasiun tadi. Berarti ketinggiannya adalah di atas permukaan air. Nah, ini yang nolnya di tengah, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Nah, lanjut kita ke selanjutnya, yaitu mengenai ini ada apa ini? Tambah, kurang, kali, sama bagi. Nah, kita selanjutnya akan mempelajari mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, oke, operasi hitung bilangan. Nah, di video kali ini Pak Jarit akan menjelaskan mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, sebelum menuju ke operasi hitung, di sini kita sudah mengetahui bahwa yang garis seperti ini namanya adalah garis bilangan. Nah, garis bilangan itu terdiri dari satu garis, lalu yang ujungnya berbentuk seperti anak panah, baik kanan dan kiri. Di bagian tengah ini adalah angka 0. Nah, bisa kita letakkan tengah. Lalu di sebelah kanannya 0 adalah bilangan bulat positif. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai berapa juta pun boleh, asalkan cukup. Nah, di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat yang negatif. Negatif dimulai dari min 1 atau negatif 1, negatif 2, lalu negatif 3, negatif 4. Nah, berlanjut sampai ke kiri terus sampai negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Nah, oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan yang pertama mengenai operasi hitung bilangan bulat penjumlahan. Nah, pokoknya kita masuk ke penjumlahan atau nih. Nah, penjumlahan bilangan bulat. Di penjumlahan bilangan bulat ini, ada satu rumus kunci. Rumus kuncinya ini Pak, jadi tulis dulu di sini agar semuanya paham. Jadi rumus kuncinya adalah ini. Yang pertama, tanda sama, maka hasilnya adalah positif jika tandanya sama. Jika tandanya sama maka akan ditambah, lalu bukan positif tapi ditambah. Lalu jika tandanya beda, maka kita akan mencari selisih atau atau dikurangi. Nah, ini rumusnya, rumus di penjumlahan, jangan sampai hilang. Ini adalah rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh untuk penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita jadi punya contoh. Misalkan di sini ada contoh yang pertama. Contoh nomor 1. Contoh pertama adalah kita ambil yang mudah dulu, dari bilangan positif 2 tambah positif
5 saja. Nah, sama dengan berapa? Positif 2 ditambah positif 5. Kalau kita menggunakan garis bilangan, kita harus tahu dulu letaknya posisi angka 2. 2 ini adalah angka positif, berarti dari 0 kita menuju ke 2. Nah, ini letak kita sekarang ada di sini. Lalu ditambah 5, ditambah 5, tambah 5, tambah 5 ini berarti tinggal kita tambahkan saja karena ini adalah bilangan positif. Ingat, kalau tandanya sama berarti tinggal ditambah. Ini sama, maksudnya adalah ini positif dan ini bilangan positif. Sama-sama positifnya, maka tinggal ditambahkan 2 lalu ditambah 5. Kita akan berjalan ke kanan karena positif, arahnya ke kanan 5 langkah. Ini cukup enggak ini, coba. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata sampai sini. Nah, ini adalah angka 7. Jadi 2 ditambah positif 2 ditambah positif 5 sama dengan 7, sesuai dengan rumus yang ada di bawah. Lanjut, kita misalkan contoh ada tandanya yang berbeda. Nah, tandanya yang berbeda misalkan soalnya seperti ini. Nomor 2, soal nomor 2. Positif 2 ditambah negatif 5. Angkanya sama tapi tandanya berbeda. Coba kita lihat. Ini bacanya negatif 5. Nah, kita hitung tadinya berapa. Kita hapus dulu dengan yang kita tadi. Coba 2 positif 2 ditambah negatif 5. Positif 2 kita cari dulu letaknya positif 2. 1, 2. Nah, positif 2 di sini. Lalu ditambah negatif 5. Negatif karena negatif maka letaknya adalah ke kiri, maka kita akan berangkat ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sampai di sini. Nah, sini adalah bilangan angka 3. Jadi 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3 atau min 3 atau negatif 3. Kenapa kok yang di belakang dikurung? Karena berdasarkan rumusnya angka yang negatif itu harus dikurung untuk membedakan dengan angka yang lain ketika dalam operasi hitung. Nah, sekarang lanjut kita soal yang nomor 3. Sekarang kita balik ke nomor 3. Soal nomor 3 ini kita balik sekarang min 2 atau negatif 2 kita kurungi untuk membedakan dengan angka yang lain ditambah dengan positif 5. Nah, negatif 2 ditambah positif 5. Coba kita hitung lagi. Kita cari dulu angka negatif 2. Karena negatif maka arahnya ke kiri. 1, 2. Oke, awalnya kita di sini. Negatif 2 ini letaknya di sini. Negatif 2 lalu ditambah positif 5. Positif 5 akan arahnya ke kanan. Berarti 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ketemu di sini. Jadi angkanya adalah angka negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3 atau positif 3. Nah, itu sudah ketemu. Lalu ada lagi soal yang seperti ini. Misalkan dua-duanya adalah angka negatif. Artinya adalah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 5. Oke. Nah, kita kembali lagi ke rumus tadi. Ini tandanya sama. Ini negatif, ini negatif. Kalau tandanya sama, kita tinggal tambahkan saja. Karena nanti negatif 2. Misalkan kita coba, kita tambahkan saja 2 ditambah 5 berarti 7. Kita coba kalau jawabannya 7. Karena ini negatif, maka di sini juga ditulis negatif. Negatif 7. Nah, apakah benar seperti itu? Kita akan cek dengan garis bilangan. Nah, cara mengeceknya dengan garis bilangan. Negatif 2. 1, 2. Nah, ada di sini ditambah negatif 5. Tambah negatif 5 berarti arahnya ke kiri karena negatif. Nah, ini kan sepertinya nggak cukup. Nah, negatif 7. Kita coba ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita sampai di sini akan negatif 7 sama negatif 7. Nah, sampai di sini kita akan kembali lagi ke rumus. Tandanya kalau tandanya sama maka tinggal ditambahkan.
Kalau tandanya beda, maka kita cari selisih. Kita coba cari. Nah, kalau tanpa garis bilangan, sekarang kita akan menghitung tanpa garis bilangan agar sesuai dengan rumusnya itu. Apakah sesuai? Kita ambil soal nomor 5, misalkan contohnya ini sama ini. Nah, contohnya ini misalkan adalah 3 ditambah 4. Nah, ini positif, lalu ini positif. Kita ambil rumus, tandanya sama, tinggal ditambahkan. Ini positif, lalu ini positif, tinggal ditambahkan saja. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke. Nah, misalkan ini tandanya sama lagi. Ini negatif 3 ditambah negatif 4. Karena tandanya sama, ini positif, ini negatif, lalu ini negatif, maka tinggal ditambahkan. Ini kan tandanya sama, ini sama, ini sama. Jadi ini dan ini sama, tinggal ditambahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Karena ini negatif, kita kasih negatif 7. Berapapun angkanya, asalkan sesuai rumus pasti benar. Lalu misalkan tandanya berbeda, kita coba yang tandanya berbeda di bawahnya. Ini nomor 6 aja, nomor 7. Negatif 3 tambah 4. Nah, negatif 3 ditambah 4. Kalau tanpa, kita menghitung tanpa garis bilangan ya, tanpa garis bilangan, tandanya berbeda. Sama apa beda? Karena ini berbeda. Ini negatif, lalu ini positif. Karena tandanya berbeda, maka kita akan mencari selisih atau dikurangi. Caranya yang besar dikurangi yang kecil, atau yang banyak dikurangi yang sedikit. Yang banyak adalah angka 4, yang sedikit adalah angka 3. 4 dikurangi 3, 1. Tandanya di sini kita ikut angka yang terbesar. Jika angka yang terbesar adalah angka positif, maka ini positif. Nah, ini sudah dipastikan bahwa ini benar karena ini sudah sesuai rumusnya. Coba kita hitung yang nomor 8. Misalkan nomor 8 itu ada angka 3 ditambah negatif 4. Ini ikut yang mana? Apakah sama atau berbeda? Ya, ini masuk yang berbeda karena ini positif, lalu yang ini adalah negatif. Kalau negatif, positif dan negatif atau tanda yang berbeda, maka kita akan mencari selisihnya. Yang banyak dikurangi yang sedikit. Ingat, yang banyak dikurangi yang sedikit. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Kita lalu tanda di depannya, kita ikut angka yang paling besar atau angka yang paling banyak. Angka yang paling banyak angka berapa? Angka 4. Kalau lihat angkanya, berarti 4 ini negatif, berarti sini kita tulis negatif 1. Nah, seperti itu untuk yang penjumlahan. Oke, sampai sini sudah paham untuk yang penjumlahan. Nah, kita setelah ini kita akan berlatih mengenai soal penjumlahan. Ini bisa videonya bisa di pause dulu untuk dicatat karena ini akan tetap digunakan sampai nanti SMP ataupun SMA. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, latihan soal, ambil nomor 1. Nah, kita coba yang ini. Negatif 7 tambah negatif 8. Oke, nomor 2. Lalu negatif 4 tambah 6. Kita ambil yang beda. Lalu nomor 3 adalah 10. Wah, kita pakai angka 10 aja, ditambah negatif 3 aja biar enak. 4. Nah, soal yang keempat adalah 5 ditambah ini negatif 5 aja. Negatif 5 ditambah 1 sama dengan berapa? Oke, kita akan coba selesaikan soal 1 sampai 4 ini berdasarkan rumus yang sudah Pak Jadid ajarkan tadi. Yuk, kita mulai. Dari yang pertama. Ini biru kok merah tadi? Oh, biru. Dari yang pertama. Negatif ditambahkan. Ini tandanya sama. Berarti tinggal kita tambahkan saja. 7 ditambah 8 akan ketemu 15. 7 tambah 8 15. Lalu tanda di depannya ikut angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah angka 8. Kita tulis karena 8 negatif, maka sini adalah negatif. Min 7 ditambah negatif 7 tambah negatif 18 adalah
negatif 15. Lalu kita yang kedua, kita lihat sesuai rumus agar cepat. Negatif 4 ditambah 6. Nah, ini tandanya berbeda. Ini negatif, ini positif. Nah, karena berbeda maka kita akan mencari selisihnya. Selisihnya yang banyak dikurangi yang sedikit. Yang banyak adalah angka 6 dikurangi yang sedikit angka 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Oke, tuh. 6 dikurangi 4 sama dengan 2, tandanya ikut angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah angka 6. Berarti 6 ini positif, berarti sudah ketemu. Yang ini juga positif jawabannya. Lalu yang ketiga, kita akan mencoba yang ketiga, 10 ditambah negatif 3. Wah, ini kita coba sekarang. 10 ditambah negatif 3. Caranya gimana? Kita lihat rumusnya. Apakah ini berbeda atau sama? Ini positif, ini negatif. Oke, ini berbeda karena ini positif dan ini negatif. Kalau berbeda, kita cari selisihnya. 10 ditambah negatif 3 sama dengan 10 dikurangi 3. Ada berapa 10 kurangi 3? 7. Betul, 7. Terus tandanya, tanda di depannya kita ikut angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah angka 10 dan ini positif. Maka di sini adalah angka 7 positif. Lalu kita lihat yang keempat. Negatif 5 ditambah 1. Ini hampir sama seperti nomor 3, tapi ini dibalik. Yang ini negatif, yang ini positif. Kita hitung sekarang selisihnya berapa. 5, negatif 5 ditambah 1 itu sama dengan 5 dikurangi 1. Karena tinggal kita cari selisihnya. Ini kurangi 1, 4. Di depannya sini, tanda di sini adalah angka yang paling besar. 5 ini negatif, maka ini adalah negatif. Nah, oke, itu untuk yang penjumlahan. Sampai sini sudah paham? Nah, kalau belum kita akan lanjutkan lagi di kesempatan selanjutnya. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pengurangan. Set tanda pengurangan. Ada progression. Sekarang kita akan ke pengurangan bilangan bulat. Nah, di pengurangan bilangan bulat ini kuncinya harus bisa penjumlahan terlebih dahulu. Setelah bisa penjumlahan, kita akan lanjut ke pengurangan karena akan berkaitan, materi matematika itu selalu berkaitan. Nah, di pengurangan pecahan ini kita akan coba latihan dulu. Jadi kasih contoh untuk pengurangan. Contoh. Nah, contoh yang pertama, ada angka positif 5 dikurangi 2. Hasilnya berapa? Lalu di sini kalau kita memakai garis bilangan positif 5 dikurangi 2, ingat pengurangan itu arahnya selalu ke kiri. Saya coba positif 5 letaknya di nah, positif 5 itu di situ. Lalu dikurangi 2 atau dikurangi 2, positif 5 dikurangi 2. Ini karena dikurangi, ini sama seperti cara membacanya sama seperti ini. 5 sama ditambah min 2. Ini 5 ditambah min 2. Nah, berarti kita kembali atau dikurangi 2 berarti ke kiri. Kiri 2 angka. 1, 2. Oke, kita sampai di angka 3. Berarti 5 dikurangi 2 atau 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Lanjut kita ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini perhatikan baik-baik, ini sering keluar tapi banyak yang salah kemarin di soal yang kedua ini. Positif 5 dikurangi negatif 2. Nah, kuncinya ada di sini nih. Sering terjadi kesalahan di sini. Kita akan coba kerjakan tanpa garis bilangan. Positif 5 dikurangi negatif 2. Ini kalau kita menemukan angka yang seperti ini atau tanda yang sama dan bertemu dalam satu tempat. Contohnya tanda ini. Nah, ini tandanya sama, negatif sama negatif. Tanda ini sama seperti ini. Jadi 5 dikurangi negatif 2 sama dengan 5 ditambah 2. Seperti itu.
negatif sama negatif itu jadinya positif. Nah, sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke. Maaf kegeser, bentar saya benarkan dulu. Oke, nah kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini berbeda modelnya. Oke, bersama ini sekarang adalah soal yang ketiga, negatif dulu. Jadi soal yang ketiga adalah negatif 5. Negatif 5 kurangi 2 sama dengan berapa? Nah, di sini ada tanda negatif 5 dikurangi 2 dikurangi positif. Jadi ini negatif, lalu yang ini bilangan positif. Caranya adalah mengubah bilangan ini menjadi bilangan penjumlahan. Ingat, kita kasihkan, nah ini negatif 5, ini negatif 2, sama seperti itu. Jadi kita tambahkan negatif 5 tambah negatif 2. Jadi hasilnya seperti itu. Masih mudah yang ini. 5 tambah 2 7. Oke, ketemu karena tandanya sama-sama negatif. Ini negatif 7. Nah, kita sudah sampai situ. Lalu kita coba untuk soal model soal yang keempat. Wah, ini negatif semuanya ini. Soal keempat ini sering dipakai atau sering keluar ketika ujian yang ini. Negatif 5 dikurangi negatif 2. Aduh, gimana caranya? Tenang saja, yang penting kita ikuti sesuai rumusnya. Nah, di sini kita lihat ada angka, ada tanda yang bertemu lagi. Tanda negatif ini bertemu. Nah, kalau tanda ini bertemu berarti tandanya akan diubah menjadi penjumlahan. Nah, sekarang ini negatif 5 kita tulis lagi di sini, negatif 5. Oke, ketemu negatif 5 ditambah. Nah, ini akan menjadi tanda tambah. Ini berubah di sini. Tambah negatif 5 ditambah 2, tetap angkanya di belakang 2 sama dengan negatif 5 ditambah 2. Ingat rumusnya penjumlahan tadi, jadi kuncinya harus bisa penjumlahan dulu. Kalau tandanya berbeda, yang ini negatif ini positif, berarti dicari selesainya atau yang banyak dikurangi sedikit. 5 dikurangi 2 3. Tandanya, tanda di depan ikut angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah angka 5, berarti negatif 3. Nah, itu sampai situ. Jadi kuncinya di sini di penjumlahan adalah rumusnya ini. Jadi tuliskan rumusnya di sini adalah ubah menjadi menjadi penjumlahan. Nah, itu kunci untuk mengerjakan soal pengurangan. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan soal pengurangan. Rumusnya tetap nggak usah dihapus aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Oke. Nah, kita ambil soal yang mudah dulu agar lebih paham. Nomor 1, 3 dikurangi 2. Siapa yang nggak bisa, ini pasti bisa nih. Lalu soal yang kedua. Soal yang kedua ini 3 dikurangi negatif 2. Nah, soal yang ketiga adalah negatif 3 dikurangi 2. Soal yang keempat adalah negatif 3 dikurangi negatif 2. Oke, sekarang kita akan coba selesaikan sesuai dengan rumus yang tadi. 3 dikurangi 2. Nah, atau 3 dikurangi 2 seperti kita hitung biasa saja, karena ini adalah metode pengurangan yang paling cepat. Dikurangi 2 sama dengan 1. Oke, sudah ketemu karena itu lebih mudah yang ini. Lalu yang kedua, 3 dikurangi negatif 2. Ingat, ada tanda yang sama lagi. Tanda ini ketemu lagi. Berarti 3 kita tulis dulu, 3. Tanda yang sama berubah menjadi penjumlahan. Negatif 2. Oke, sekarang kita hitung. 3 ditambah 2 jadinya, maka akan jadi angka 5. Sip, betul.
sekarang kita ke soal yang nomor 3. Negatif 3 kurangi 2, kurangi positif 2. Negatif 3 arahnya ke kiri. Nah, kalau kita gambar, ini kita bisa memakai garis bilangan, tapi kalau kita sudah bisa, kita boleh tidak menggunakan garis bilangan. Asalkan sudah bisa. Kita akan coba selesaikan yang nomor 3. Negatif 3, kalau kita gambar arahnya ke sini. Nah, negatif 3, lalu ini negatif 2. Nah, sama seperti kita tinggal kita tambah. Jadi ini seperti negatif 3 ditambah negatif 2. Jadinya berapa? Karena sama-sama arahnya ke kiri, jadi 2. Nah, jadi ketemu adalah negatif 5. Nah, seperti itu. Lalu soal yang keempat adalah negatif 3 dikurangi negatif 2. Di sini ada soal, ada tanda yang bertemu lagi. Wah, tanda ini sering ketemu ini. Nah, negatif 3 dikurangi. Tanda yang sering ketemu adalah tanda ini, negatif sama negatif. Jadi kita tulis saja. Ini kita tulis di sini. Negatif 3. Oke, lalu tanda ini akan berubah menjadi tanda apa tadi? Nah, tanda tambah atau penjumlahan. 2 sudah kita tulis saja di belakang, 2 tanpa perubahan. Maka ketemunya berapa? Negatif 3 ditambah 2. Ingat rumus penjumlahan tadi. Bila tandanya tidak sama, maka akan mencari selisihnya. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Tandanya ikut angka yang paling besar. Angka yang besar adalah angka 3, maka di sini tandanya min 1 atau negatif 1. Nah, seperti itu. Insya Allah semuanya bisa, karena ini cara yang paling mudah agar cepat dipahami. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian. Oke. Di sini rumusnya perkalian dan pembagian memiliki rumus yang sama. Nah, rumusnya adalah ini. Jadi catatkan dulu rumusnya sebelum kita mengerjakan agar lebih cepat. Ingatnya ini. Rumusnya ini. Tanda sama. Sama dengan tanda sama, hasilnya positif. Tanda beda, hasilnya negatif. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus di perkalian dan pembagian hanya ini. 2 rumus ini adalah kunci untuk perkalian dan pembagian. Kita bahas dulu contoh yang pertama. Dari perkalian dulu, perkalian saja yang pertama. Misalkan kita punya angka di soal nomor 1 ini, kita punya angka 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan berapa? Nah, ingat rumusnya. Ini adalah bilangan positif. Lalu ini adalah bilangan positif. Sama-sama bilangan positif. Jadi ketika tandanya sama atau sama-sama positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Otomatis 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 6-nya positif. Coba kita soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini hampir sama. Negatif 2 dikali 3. Aduh, hasilnya berapa ini? Negatif 2 dikali 3. Kita lihat rumusnya. Tandanya apakah sama atau berbeda? Nah, kita lihat dulu. Negatif 2 ini adalah bilangan negatif. Lalu yang ini bilangan positif. Karena berbeda, maka hasilnya otomatis akan negatif seperti ini. Maka 2 kita hitung dulu. 2 kali 3 sama dengan 6. Tapi hasilnya adalah negatif. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi contoh soal lagi yang berbeda lagi. Soal nomor 3. Kita balik sekarang soal nomor 3. 2 dikali negatif 3. Nah, bila soalnya seperti ini, kita lihat dulu
Ini positif atau negatif? Oke, betul, ini positif. Lalu ini negatif. Positif sama negatif, berarti tandanya beda. Hasilnya akan, nah, negatif, otomatis hasilnya nanti akan negatif. Kita tulis dulu negatifnya. Berapapun hasilnya kita tulis negatifnya dulu. Nah, negatif 2 kali 3 6, negatif 6. Hasilnya sama, cuma tandanya yang berbeda. Ada lagi soal yang seperti ini. Nah, nomor 4 ini soalnya ini negatif 2 dikali negatif 3. Wah, ini sama-sama negatifnya ternyata. Kita coba, ini bilangan negatif, lalu yang ini bilangan negatif juga. Negatif dikali negatif, tandanya sama, ini negatif, ini negatif. Tanda yang Pak Jadi maksud itu adalah tanda bilangannya. Jadi yang ini sama ini, negatif negatif. Bila tandanya sama, hasilnya akan positif. Maka 2 kali sama seperti 2 kali 3 kan jadi angka 6. Nah, itu untuk yang perkalian. Lalu coba kita jadi garis lurus. Sekarang yang di sini pembagian. Nah, pembagian kita ambil soal nomor 1. Kita ambil angka yang mudah dulu, ya, angka 12 saja. 12 dibagi 4 sama dengan ada berapa? Nah, kita lihat sama seperti tadi, kita lihat dulu rumusnya. 12 ini positif apa negatif? Positif. Ini adalah angka positif juga. Positif, positif. Berarti tandanya sama. Tanda sama, hasilnya positif. 12 bagi 4 3. Positif. Nah, positif 3. Lalu soal yang kedua. Kita coba soal yang kedua, ini agak berbeda. Negatif 12. Kita kasih kurung dibagi 4. Nah, negatif 12 adalah angka negatif atau bilangan negatif. Ini adalah 4 adalah bilangan positif. Jadi karena berbeda, maka otomatis nanti hasilnya akan negatif. Hasilnya berapa di belakang sini? Tinggal kita hitung saja. 12 bagi 4 sama dengan 3. Oke, kita tulis di belakang. Sudah pasti benar. Lalu yang soal ketiga. Masuk ke soal ketiga. Di sini kita ambil contoh. Nah, kita balik bilangannya. 12 dibagi negatif 4. Nah, bilangan negatifnya ada di belakang. 12 adalah bilangan positif, lalu negatif 4 adalah bilangan negatif. Tandanya apakah sama? Nah, ini tandanya berbeda. Ini positif, ini negatif. Maka kalau tanda berbeda akan terjadi bilangan negatif. Ketemunya berapa? Negatif 3. Soal yang keempat. Di soal yang keempat ini kita akan coba negatif semuanya. Negatif 12 dibagi negatif 4. Nah, angkanya negatif. Memang angkanya negatif semua. Nah, yang ini negatif 12, lalu ini negatif 4. Karena sama-sama negatif, maka kita menggunakan rumus yang atas atau tanda sama. Maka hasilnya adalah positif. Tinggal kita bagi saja. 12 bagi 4 sama dengan 3. Oke. Jadi di perkalian dan pembagian ini rumusnya sama, bisa digunakan di perkalian dan juga bisa digunakan di pembagian juga. Oke, sampai di sini semoga semuanya bisa paham. Nah, kita lanjutkan di video selanjutnya. Nah, oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai operasi hitung bilangan bulat. Jadi ada 4 operasi hitung yang tadi kita bahas. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semuanya urut. Jadi sebelum menguasai pengurangan harus bisa penjumlahan. Setelah menguasai penjumlahan bisa pengurangan. Setelah bisa pengurangan akan bisa perkalian. Lalu terakhir bisa pembagian. Nah, itu semuanya harus sesuai dengan rumus. Jadi untuk pengerjaan selanjutnya silahkan ikuti sesuai dengan rumus. Nah, oke, demikian tadi video yang bisa Pak Jadi sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Bila ada kekurangan penjelasan atau kurang jelas dalam memahami video tadi, bisa ditanyakan langsung ke WA Pak Jadi atau akan kita buatkan video selanjutnya yang lebih jelas. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, jangan lupa jaga jarak dan tetap pakai masker kemanapun. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi putra putrinya di rumah. Saya akhiri, semoga bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.